guys, ada bersama Derby. Ada Armando ngebongkar. Adili Jokowi dalam demo yang berlangsung itu aneh. Itu aneh. Dan akhirnya mahasiswa mengakuin bahwa itu bukan dari mereka. Kira-kira dia, resume dia. Ya. Kita itu kalau ingin menyampaikan pesan, kita selalu diajarkan untuk siapkan pesan secara terfokus. Ya, jangan terlalu banyak pesan yang dilempar. Karena kalau Anda lontarkan terlalu banyak pesan, orang tuh akan kehilangan distracted. Ini ada 13 loh. Kalau ditanya mana yang paling penting, kalau saya duga sih yang nomor 1. Saya duga ya. Tapi apakah ini buat penonton misalnya perlu tahu nih. Ya. Yes. Saya ambil dari Detik News ya. Nomor 1 itu adalah pendidikan gratis dan demokratis. Ya. Plus batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Itu yang 1. Nomor 2-nya cabut proyek strategis bermasalah. Jauh banget kan? Yang nomor 1 kemana, yang nomor 2 kemana? Wujudkan reformasi agraria sejati. Sejati atau apa ya. Terus nomor 3, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Kalau saya jadi pemerintah, saya bukan pemerintah nih. Ya. Dan saya bukan dari partai berkuasa. Kita partai kecil. Nah, kalau saya adalah penguasa, saya nggak berkuasa gimana? Menterinya ada, wakil menteri. Ya oke. Jangan terlalu merendah, Bung Ade. Terima kasih. Itu belum ada di Saya terima kasih lah. Kalau Bang Deddy Sitorus bilang kita berkuasa, boleh lah. Oke, saya mau kembali. Kalau saya jadi penguasa, ya, saya akan tanya nih dari sekian banyak nih yang Anda prioritaskan yang mana? Ini kan gini, kalau Anda bikin gerakan, Anda pasti punya KPI kan, Key Performance Indicator Anda tuh apa? Ya, interupsi Bang, interupsi Bang. Kayak nggak pernah jadi aktivis loh. Ya, interupsi Bang. Mempersoalkan makalah. Bang, interupsi. Disampaikan bahwa itu belanja masalah. Sebentar. Kok jadi Distorus yang membela itu? Kenapa? Kau yang membacking mereka. Interupsi Bang, sebentar Bang. Saya setuju dengan Anda. Bahwa sebetulnya, maaf ya saat saya selesaikan dulu. Ini lebih kayak belanja masalah. Ada 1, ada 2, ada 3. Nah yang ditambah sama Bung Deddy Sitorus tadi bisa nomor 14 tuh. Nomor 15 dan seterusnya. Nah ini kan Anda katakan bahwa kita akan terus sampai akhirnya mencapai tujuan akhir. Nah tujuan akhirnya apa dalam gerakan ini? Kalau saya menyarankan nih saat ya, karena Anda pinter-pinter nih. Oh ini namanya Sat ya? Oke, Abang, Bang Sat. Saya mengatakan Anda pinter-pinter itu tidak dalam rangka melebih-lebihkan ya. Saya yakin tim Anda nih di kampus-kampus Anda ada kelompok-kelompok think tank. Ya. Dan think tank ini perlu merumuskan ke-13 masalah ini dalam sebuah perumusan masalah yang lebih dalam daripada sekedar nomor 3, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Ya. Saya mau bilang kalau saya jadi pemerintah saya akan nanya, ya Del, kalau saya mau revisi Undang-Undang Minerba, Anda menyarankan apa? Ya, kalau saya mau menghapuskan multifungsi TNI, tadi saya dikritik nih bukan ABRI kan ya? Tapi dialog itu ada nggak Bang dibuka sama pemerintah untuk nanya spesifikasi dari teman kami? Nggak ada Bang. Bagus, Anda bagus sekali. Saya ingin katakan pada pemerintah jangan a priori nih, ya. Makanya saya menyarankan pemerintah mendengarkan dan kemudian bilang oke, kamu punya 13 topik, ya. Yang kita minta ke pemerintah, buka dialog untuk masing-masing topik, untuk masing-masing isu. Tapi Anda harus siap. Ini kan untuk membahas 13 topik ini, kita memerlukan 13 ILC loh. Bang, interupsi. Ya. Jangankan buat mekanisme untuk membuka dialog masing-masing. Belum dibuka dialog aja, pemerintah beserta pejabat-pejabatnya aja menihilkan kritik-kritik dengan bilang, ya balik aja, kabur aja, kalau bisa nggak usah balik. Kan Ndasmu terus bilang nggak ada Indonesia gelap, mukamu yang gelap. Gimana kita bisa optimis untuk membuka dialog pada pemerintah jika pejabat-pejabatnya saja seakan-akan menyapu kritik masyarakat dengan mudah? Iya bangsat, emang mukamu yang gelap. Lo bayangkan, dari antara semua yang kau ajukan itu, untuk masuk ke kau bilang Indonesia gelap, itu bagi aku nggak masuk akal.
Segelap apa? Segelap apa aku tembak kau? Oke, ini aja emosi sesaat guys. Apa guys ya? Kritik terhadap gen, Anda tuh Z atau milenial sih? Z ya? Kenji Z labil. ini, ya sorry, saya kan Labil. inget dia Z atau milenial. Oke. Bang, Z, terus saya terus bilang, Bang. Sebentar. Terlalu sensitif kali ya. Enggak, saya ingin katakan ini harus serius nih. Ini harus duduk sama-sama di mana para mahasiswa menyampaikan gagasan-gagasannya secara kritis. Bilang bahwa kan ini ada cabut Impres nomor 1 tahun 2025. Ini kan artinya semua efisiensi harus dicabut. Yang saya sebagai seorang pendukung efisiensi akan mengatakan, loh jangan gitu dong, masa dicabut efisiensinya? Kalau Anda menuntut bahwa jangan sampai gara-gara Impres nomor 1 ini, misalnya honorer dihentikan, saya setuju. Ya, bahwa jangan sampai mahasiswa itu dihilangkan, saya setuju. Dan Bu Sri Mulyani sudah mengatakannya. Terus Anda bilang tadi Del, tapi itu kan baru ngomong, yes, kita jagain bahwa itu harus diterapkan. Iya, izin Bang. Jadi yang kami tuntut itu adalah adanya kepastian hukum gitu. Ada kebijakan tertulis yang mengatur efisiensi anggaran ini akan dialokasikan untuk apa sih gitu. Efisiensi anggaran ini jangan sampai mengorbankan sektor-sektor yang berpotensi berdampak negatif pada kesejahteraan sosial dan juga hajat hidup orang banyak. Boleh seperti saya nanya pendidikan. Boleh. Yang pernyataan barusan itu sudah tertulis belum? Sudah. Sudah di mana? Sudah disampaikan nggak? Sudah disampaikan nggak? Dibawa ke pemerintah. Ini adalah gugatan kami. Itu yang saya bilang. Saya sudah sampaikan ketika hari Senin lalu ketika ada demonstrasi dan juga saya sudah sampaikan tuntutan dari kami apa. Sampai gitu. kalimat Saya kok gini ya. Kalimat seperti itu. Ya. Enggak, saya mau bilang begini. Bang Ade, enggak, saya mau bilang begini. Saya enggak membayangkan habis ini kemudian Presiden mengundang mereka ini diskusi perdalam itu enggak. Yang harus dilakukan pemerintah adalah, oh ini concernnya anak-anak muda ini mahasiswa. Yang terkait nomor 1 Kementerian Pendidikan. Ayo panggil dulu, gimana kita nyelesaikan ini? Oh ini soal Minerba, panggil dong. Kita nggak tahu. Ya enggak mereka nggak mungkin detail Bang, tahu Bang. Lah, mungkin mereka nggak harus detail tahu. Bilang aja lo dalangnya. Mereka harus tahu apa yang mereka kritisi. Nampak kali mereka tuh hanya kayak pion maju aja loh. Bahkan mungkin bagi Edi Storus, mungkin dia nggak pengen ada komunikasi antara pemerintah sama pendemo. Supaya apa? Supaya udah chaos-chaos aja lah para mahasiswa. Ya lah, udah paham lah gerakan kalian semua, banteng. Bung Deddy ini teknokrasi. Saya kasih contoh ya. Nomor 1 pernyataannya ciptakan pendidikan gratis. Anda mau semua, kan sekarang pendidikan gratis sudah jalan sampai tahap tertentu. Yes. Nah yang Anda gugat tuh yang mana? Ketika Anda mengatakan batalkan pemangkasan anggaran pendidikan, saya nggak setuju. Saya nih, ya saya mantan dosen, saya akan bilang memang harus ada pemangkasan, harus ada pembatasan pengeluaran terhadap misalnya perjalanan dinas, terhadap bentuk-bentuk seminar yang nggak perlu dan seterusnya. Sehingga saya mau bilang begini, Anda harus bisa menjelaskan kepada publik juga jangan sampai sinis terhadap mahasiswa loh. Jangan salah ya, yang sinis terhadap Anda juga banyak. Termasuk yang tadi disebut oleh Bang Idrus, bahwa ada yang menuduh Anda orang-orang bayaran. Enggak gini Bang Ade, kalau itu gini. Itu tadi itu Kang Deddy ngomong bahwa ada di luar mengatakan ada ini ada yang bayar. Lalu saya bilang, Kang Deddy coba siapa yang bilang begitu? Kita hadapi bersama. Itu jadi bukan dari saya. Interupsi Bang. Idrus. Kan jelas juga kau. Penjilat kau. Bang Ade. Saya bilang begini, kata Anda di luar sana ada Kata Pak Deddy bahwa ada di luar sana, lalu saya tantang. Iya itu bukan substansinya. Iya, saya mau Gitu bilang, loh, jadi saya sebagai orang komunikasi ini bilang begini, pernyataan itu keluar karena ada alasan. Alasannya adalah orang curiga. Anda ini sebetulnya bukan orang-orang yang tulus, lulus. Saya ngelihat Anda dan saya akan mengatakan bahwa
Enggak nih kalau Bang, tadi abang bilang dari awal bahwa skeptis ngeliat gerakan ini karena ada terjadi buat tuntutan. Abang bilang ada perubahan bahwa ada adili Jokowi. Ya. Makanya Nah, ini kemudian dia. ada Masuk narasi dia. ditunggangi karena ada tuntutan adili Jokowi. Pertanyaan kami sederhana, abang ingin narasi kami seperti apa? Maksudnya jaga Jokowi kah untuk kemudian merasa bahwa gerakan ini tidak ditunggangi? Artinya enggak. bang, abang Anda nggak kenapa minta saya? loh Saya curiga seakan-akan- itu upaya dari Ya. Ade untuk mengatakan kalian tuh nggak clear karena ada isu adili Jokowi. Lu silakan buka aja bang, bongkar semua jaringan Enggak, bahwa Anda nggak nyampe artinya. Jadi saya kira gini. Yang saya mau bilang begini bro. abang bisa replay, abang bilang di awal bahwa saya skeptis melihat gerakan Enggak, ini. saya- Itu menciderai Saya nggak marwah bantah. gerakan loh bang. Saya nggak bantah loh. Saya Itu minta menciderai saya minta ngomong satu-satu. Jangan kayak gitu. Sekarang ada giliran. Saya jujur, saya skeptis di awal. Ya, Nah, ini saya guys. tuh skeptis karena kok tiba-tiba bukan 13, 6 atau 7. Salah satunya adalah adili Jokowi. Buat saya itu mengherankan. Yang lain tuh logis sekali. Efisiensi anggaran, bla 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 bla. Tiba-tiba muncul di bawahnya adili Jokowi. Cuma kemudian skeptisisme itu menjadi berkurang atau bahkan hilang. Pertama, ketika melihat dari 13 poin yang sekarang Anda ajukan, nggak ada sama sekali soal Jokowi kan? Artinya Anda tuh setelah duduk sama-sama, ya entah gimana caranya memutuskan bahwa yang adili Jokowi buang, tapi tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Sehingga sampai 13. Nah di sini abang punya paradigma ketika ada manusia, sekelompok manusia yang memiliki tuntutan, adili Jokowi arti ditunggangi. Ketika hilang, abang bilang, oh ini udah genuine nih. Ini Ya, udah iya. genuine gitu. Itu Iya. paradigma Iya. abang terjebak pada paradigma itu gitu. Paradigma Artinya apa? subjektivitas abang bilang bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi atau tidak ketika ada narasi adili Jokowi itu tidak. Enggak. Begitu subjektif bang. Anda gitu. harus belajar apa arti paradigma. Nah, saya mau bilang Kampus begini. kau. Oke, coba Begitu, ya. Anda kan sedang menggugat Yes. rangkaian polisinya Prabowo sekarang. Yes. Ya, Tiba-tiba. bagus. Nah, Kan saya puji Anda. yes. Tapi ketika muncul tiba-tiba adili Jokowi, Jokowi. itu mencengangkan. Kenapa Anda tiba-tiba bilang adili Jokowi? Kenapa Anda bilang adili Jokowi? Kapan saya bilang adili Jokowi? Kalau Nah, gitu Anda, dari makanya saya bilang, yang di awal dulu, Yes. itu Anda bukan yang bikin 6 nah, muncul di berita. Abang coba buka berita yang mana? 5 Februari itu nggak ada eskalasi bang? Atau abang buat sendiri-sendiri untuk kemudian menciptakan diferensiasi isu Boleh ini Saya gitu? rasa Kami konsisten Nggak boleh bang marah. bilang tuntutan ini gitu. saya rasa statement itu tidak pernah saya ucapkan sih Bang. Ya enggak, Anda enggak. Makanya ketika saya lihat Anda di Kompas TV, saya merasa bahwa ini anak pintar. Dan tidak pernah disebut sama sekali soal Yes. Jokowi. tapi ada. Pokoknya selama tidak Pokoknya itulah yang menunggangin. Karena apa? Jadi ada kesepakatan di awal tuh, ada yang pengen memasukin yaitu adili Jokowi. Kita nggak tahu dari BEM mana, ya. Tapi pas mereka ketemu akhirnya adili Jokowi itu dihilangkan, ya. Akhirnya, karena dari BEM yang cowok ini nggak ngakuin bahwa dari mereka adili Jokowi itu ada, yang cewek juga nggak ada. Tapi kok tiba-tiba ada adili Jokowi, berarti ada yang menyusupi. Ada yang menyusupi itu. Itu yang di Mas Armando. ada adili Jokowi, kalian tuh pinter. Iya. Kalian Yes. sudah di jalan yang benar. Betul. Iya, iya. Saya sih iya. Saya menganggap Karena ada otak-otak kayak kau Deddy Storus yang mencekokin, yuk masukin ini yuk adili Jokowi. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan partaimu yang hancur lebur karena Jokowi seorang. Hari ini Hasto siap-siap akan ditahan. yang pintar adalah orang yang tidak meminta Jokowi diadili. Enggak. Bang, izin ya Bang. Oke, iya. Aku suka sama Ade Armando tuh. Yes. Makanya agak aneh, agak rancu memaksakan masalah efisiensi anggaran. Padahal itu bagus untuk mencegah koruptor merajalela. Ya, mengenai pendidikan gratis, ya nggak harus kau bilang Indonesia gelap. Karena apa? Sri Mulyani memastikan bahwa efisiensi nggak akan berdampak kepada sekolah gratis dan anak-anak kuliahan. Jelas itu. Masalah tinggal kau kawal aja. Kawal aja, tapi dengan narasi Indonesia gelap, itu
ditunggangin. Kita terus kawal guys, update terus. Thank you, bye bye.